Ibu, kami silakan. Terima kasih Mbak, selamat sore semuanya. Jadi, Selamat sore Bu. ya, selamat sore semua narasumber yang sudah bergabung dan juga Selamat tentunya sore Bu. para teman-teman wartawan dan juga peserta yang sudah bergabung di webinar ini. Jadi menjawab pertanyaan tadi, mungkin semuanya sudah melihat dinamika ya. Jadi pada saat itu kami ingin mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil yang sudah ada, yang sudah diperoleh itu jumlah kelulusan kalau kita lihat dari passing grade yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan atau passing grade yang tertuang pada Permenpan sebelumnya itu jumlahnya tidak cukup banyak ya, tidak cukup banyak. Meskipun itu sebenarnya sesuai harapan kita, guru-guru yang benar-benar sesuai dengan harapan. Lalu terjadi dinamika masukan dari beberapa pihak, ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi-asosiasi guru, organisasi profesi, dan banyak asosiasi yang mau menyurat atau memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusannya meningkat. Lalu Mas Menteri beserta seluruh jajaran termasuk tentu yang lebih khusus di sini Dirjen GTK dan timnya mengusulkan tambahan kebijaksanaan terkait dengan guru-guru yang bisa lolos untuk ujian seleksi tahap 1. Seperti kita ketahui bersama, ujian tahap 1 ini difokuskan untuk afirmasi untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri ya. Lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan tentu yang tidak merubah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 karena untuk merubah Permenpan termasuk tuntutan dari berbagai asosiasi terkait dengan afirmasi masa kerja itu dikelompokkan yang sudah 5 tahun, 5, 10, 10, 15, dan seterusnya itu tidak bisa kita akomodir karena itu harus merubah Permenpan. Lalu yang kita lakukan adalah mengusulkan yang pertama afirmasi atau bonus atau nilai ambang batas untuk yang berumur 50 tahun ke atas. Kebijakan untuk yang berumur 50 tahun ke atas itu nilai kompetensi teknisnya kita akui pengalaman beliau selama mengajar sampai umur 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu selebihnya kita berikan penyesuaian nilai ambang batas bagi seluruh peserta, jadi ini tanpa kecuali, agar semua guru honorer mendapatkan manfaat dari usulan dari Mas Menteri ini, yaitu penyesuaian nilai ambang batas ketiga, yaitu penyesuaian NAB nilai ambang batas sebesar 10 poin atau 50 poin, sehingga dari yang jumlahnya di bawah 100.000 yang lulus menjadi 173.000. Itu prosesnya ya. Jadi kita perlu waktu yang cukup lama hingga 2 minggu ya dari pengumuman yang seharusnya direncanakan sampai yang baru lalu. Itu karena memang untuk bisa menetapkan hal ini menjadi sebuah Kemenpan yang terkait untuk yang tadi saya sebut terkait dengan penyesuaian nilai ambang batas itu tertuang dari usulan Kemendikbud itu diakomodir oleh Panselnas dan tentu tidak serta-merta karena harus rapat Panselnas yang diketuai oleh BKN sehingga muncullah keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengabdian kerja untuk Jafum guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 itu Mbak prosesnya untuk seleksi kompetensi 1. Baik, cukup panjang ya Ibu ya. Terima kasih jawabannya sangat komprehensif Bu Nunu. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana berbeda dengan sebelumnya? Ya. Baik, terima kasih. Kalau untuk penyesuaian nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam
Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN-BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan dan bisa mengikuti. Kalau tidak, ujian 1 yang sudah lulus tadi diperhitungkan. Dengan catatan tadi ya, tidak serta-merta nilai ujian 1 langsung diperhitungkan, tetapi jika jenjang yang gitu dia akan. Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus ya Bu Nunu. Jaringan. Halo Bu Nunu. Masih terputus-putus Ibu, mohon maaf. Maaf saya ini, semoga sekarang sudah stabil. Ya, sudah jelas Ibu. Ya, tadi sampai di mana ya? Jadi kalau nilai yang pertama itu masih bisa digunakan. Tadi sudah sampai di situ ya, Mbak? Iya. Ya, nilai yang pertama, ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di halaman guru P3K, itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nunu. Berarti memang mekanismenya tidak berubah ya Bu ya untuk seleksi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian sekarang kita akan berbaiklah, kita kembali ke perbincangan. Kami akan kembali ke Ibu Nunu. Bu Nunu, kalau boleh Bu, mohon dapat berbagi ke kita semua. Apa saja sih Bu yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk meningkatkan presentasi kelulusan seleksi ASN PPPK pada tahap selanjutnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang untuk tahap 1, tadi sudah saya sampaikan dengan mengajukan berbagai permohonan kepada Kemenpan untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan. Nah, tentu untuk yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permenpan RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ, seleksi ASN P3K, tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1 dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Kemudian
bagaimana nih Bu cara Kemendikbudristek dalam mengakomodir adanya protes guru honorer yang keberatan karena tidak bisa lolos untuk mengisi formasi pada seleksi pertama kemarin, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Nah, ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, loh seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya, kok dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk, yang mana layanan helpdesk itu bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah tersedia dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati masa grade itu terangkat. Namun kan kita kembali kepada aturan dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Nampaknya memang sudah banyak sekali ya langkah yang diambil Kemendikbudristek untuk tes seleksi guru honorer ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Berikutnya kita akan beralih ke 3 narasumber guru kita. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu Mbak, untuk jawaban untuk yang pertama.
Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya. Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu. Apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan, mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata? Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya, semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Bapak Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB. Sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi dan kami sudah mengusulkan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Semoga usulannya bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Baiklah, terima kasih sahabat Dikbud, menarik dan seru sekali diskusi kita sore ini. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu untuk dari Ibu Nunu. Bu Nunu, mungkin pesan apa nih Bu untuk memberikan semangat kepada para guru-guru kita dan bersama-sama menyukseskan seleksi ASN PPPK di tahap selanjutnya? Monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan di seluruh tanah air. Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Nunu, Pak Ade, Pak Amri, dan